Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pandemi Corona sudah berlangsung lebih dari setahun, namun berbagai masalah masih datang dengan beruntun. Saat kasus positif dan kematian kadang meninggi, perdebatan tahun lalu kok ya masih muncul lagi. Soal dilema mudik saat pandemi menyeruak kembali pada Ramadan ini, lengkap dengan gelagat inkonsistensi. Padahal sudah jelas pelajaran dari lebaran sebelumnya, sudah banyak hikmah dari bulan-bulan sesudahnya. Siapkah larangan mudik benar-benar dilaksanakan atau akan tenggelam di balik banyaknya pengecualian? Inilah Mata Najwa, Dilarang Mudik, Jilid 2. Pak Menko PMK sudah mengeluarkan dan menetapkan mudik lebaran dilarang. Bukan mudiknya sebenarnya yang menjadi persoalan, tapi perilaku di kampung halaman. Sekedar oh iya kita membuat kebijakan, tapi kemudian implementasinya tidak bisa diukur, tidak bisa dievaluasi dengan sangat baik. Ya, untuk kedua kalinya mudik lebaran dilarang gara-gara situasi pandemi. Namun lagi-lagi kebijakan ini jadi sorotan dan memicu ragam pertanyaan. Akan efektifkah kebijakan ini untuk menekan laju COVID-19? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya, saya perkenalkan ada epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI, Mas Dalina Pane. Selamat malam, Bu Lina. Selamat malam, Mbak Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah terhubung melalui sambungan video juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Selamat malam, Bang Fajrul. Selamat malam, Nana. Selamat malam, salam sehat, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung. Bang Fajrul, kalau begitu, karena Anda di luar studio, saya tadi berharap Anda bisa sampai, mudah-mudahan nanti keburu untuk sampai ke studio Mata Najwa. Tapi kalau begitu saya mau ke Mas Agus dulu yang ada di studio Mata Najwa. Mas Agus, sudah dikeluarkan larangan mudik, akan efektif atau tidak? Tidak. Tidak? Tidak. Karena pola masyarakat kita belum berubah. Pandemi ini ya sebagian besar tidak terlalu peduli. Ya kan? Saya baru kembali dari Pantura melihat ya perkembangannya sudah banyak, jarang yang pakai masker juga. Lalu juga pernyataan-pernyataan pimpinan negara ini yang sering berbeda pendapat itu membuat masyarakat semakin sudahlah, negara aja nggak bisa ngatur gitu. Apa misalnya yang membuat? Kan kemarin celotehan Menhub dalam sidang mau ke DPR kan bilang, oh diizinkan. Baru ngomong mungkin di doorstop itu ya. Tetapi kan aturannya, saya juga kaget, aturannya kan belum keluar. Tiba-tiba lalu sudah aturannya keluar ketika Pak Menko PMK mengatakan dilarang. Nah pada waktu diizinkan, orang sudah beli tiket. Hotel-hotel sudah memprediksi. Perusahaan transportasi sudah senang, oh ini akan boleh. Ternyata enggak, mereka bubar semua. Jadi secara kesehatan juga tidak akan berhasil, secara ekonomi juga berat gitu. Tadi Anda katakan kita sudah juga menyiapkan ada grafis yang seperti ini teman-teman, tarik ulur bagaimana yang tadi disebutkan Mas Agus, pernyataan pejabat yang terkadang membuat bingung publik seperti ini. Jadi tidak konsisten termasuk pernyataan yang beragam seperti yang tadi Anda sebutkan ya, seperti ini. Itu kan belum ada aturannya sudah bicara. Yang harusnya tidak di depan teman-teman media kan pasti ditulis. Itu disebutkannya bahkan justru di Komisi 5 DPR. Ya, dan bukan tupoksi Menhub loh untuk bicara ini. Saya ingin tanyakan ke Mas Fajrul. Mas Fajrul, larangan mudik jilid 2 ini
Yang jelas memang kebijakan yang tidak populer dan belum lega diterima oleh banyak pihak. Salah satunya apakah karena kerap kali pernyataan pejabat tidak konsisten atau berbeda-beda soal kebijakan pandemi ini, Mas Fajrul? Pada intinya saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah atau Presiden Joko Widodo melalui Menko PMK Pak Muhadjir Effendi sudah mengumumkan kepada publik bahwa berlaku larangan mudik lebaran 2021 dari 6 sampai 17 Mei. Nana, Pak Agus, saya pun akhirnya membatalkan kepulang kampungan saya. Tadinya saya mau pulang kampung di antara tanggal 6 sampai 17 Mei. Kemudian setelah mendengar dari keputusan dari Presiden atau pemerintah yang mengatakan bahwa kita tidak ingin semua pengorbanan selama 1 tahun ini sia-sia. Kita sudah berkorban habis-habisan, termasuk juga upaya vaksinasi. Saya bilang dengan keluarga saya, kita tidak bertemu lagi tahun ini, insya Allah bisa bertemu tahun depan, dan kami membatalkan semua tiket perjalanan. Jadi menurut saya, ini adalah upaya yang sama yang mesti dikerjakan oleh semua pihak. Dan yang kedua, upaya untuk membuat keputusan ini menjadi berlangsung di dalam masyarakat, ditegaskan, dan ini sudah ada upaya-upaya baik dari pihak Kementerian Perhubungan maupun dari pihak-pihak TNI dan dari pihak-pihak kepolisian untuk memastikan bahwa peraturan ini berjalan dengan sempurna sehingga tidak ada lagi pelanggaran dari masyarakat. Tapi tentu himbauan kepada masyarakat itu yang terpenting. Ya. Pendekatan demokratis, dialogis, persuasif itu yang lebih utama dari Presiden Joko Widodo. Okay. Seperti saya sudah mematuhinya ini Nana. Tidak pulang kampung, Nana tidak pulang kampung, Pak Agus juga tidak pulang kampung, dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton Mata Najwa juga tidak mudik lebaran untuk menjaga dan menghormati pengorbanan kita bersama. Saya ingin ke Bu Lina. Bu Lina tidak pulang kampung, tadi Pak Mas Agus mengatakan ini tidak akan efektif. Penilaian Anda, larangan ini akan dipatuhi atau tidak? Ya, dalam setiap kebijakan tentu yang akan kita lihat adalah implementasinya, Mbak Nana. Jadi kalau menurut saya sudah banyak masyarakat yang sudah berencana untuk mudik, dan tahun lalu juga mereka sudah tidak mudik. Saya tidak yakin ini akan efektif untuk membuat mereka patuh terhadap kebijakan tersebut. Karena apa? Apakah Anda sependapat tadi Mas Agus bilang karena ada ketidakkonsistenan pernyataan, dan bukan hanya pernyataan, mungkin juga kebijakan yang dikeluarkan? Ya, jadi banyak kebijakan, sudah saya kira kalau dihitung itu sudah ratusan bahkan ribuan kebijakan yang dikeluarkan dalam 1 tahun ini. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Yang harus kita nilai dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah daya ungkitnya terhadap program pengendalian. Jika kebijakan tersebut ternyata tidak dapat mencapai indikator-indikator dalam pengendalian, itu merupakan indikasi bahwa kebijakan tersebut tidak efektif. Jadi, dan kalau kita bicara kebijakan mudik tahun lalu, itu daya ungkitnya? Tidak ada. Jadi, tidak ada daya ungkit? Iya, setelah kebijakan larangan mudik itu dikeluarkan, kemudian kasus itu tetap meningkat. Jadi bukan mudiknya sebenarnya yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya kenaikan kasus, tetapi banyak faktor lain, termasuk salah satunya testing. Testing kita yang meningkat juga akan meningkatkan kemampuan kita mendeteksi kasus. Yang jelas ragam reaksi publik atas larangan mudik memang muncul, tapi salah satu yang paling sering terdengar adalah lontaran kebingungan dan pertanyaan sebetulnya. Mudik dilarang, tapi tempat wisata kok dibuka ya? Itu pernyataan-pernyataan yang kerap kali kita dengar dan kita temui di media sosial. Kita akan minta penjelasan itu nanti langsung ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang akan bergabung di Mata Najwa. Apakah sudah bergabung? Selamat malam, Mas Sandi. Baik, kita nanti akan menanyakan langsung soal kebingungan itu, kenapa mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka. Setelah pariwara, tetap di sini.